beserta jajaran yang saya hormati jamaah pada sholat subuh mushola Al-Ikhlas. Bapak Ibu, izin perkenalkan diri, nama saya Deden Miharja, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya perwakilan utusan dari tim Yayasan Binaan Kanker Nusantara cabang Provinsi Banten yang ada di Karawaci, Kota Tangerang, yang berpusat di Jakarta Timur, Kramat Jati. Di mana Bapak Ibu, kita ada surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait program yang pengendalian penyakit tidak menular, khususnya adalah tumor dan kanker, dan ini sesuai dengan visi misi dari Yayasan Binaan Kanker tersendiri, yang mana kita ada visi misi yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat langsung terkait yang namanya bahaya kanker sedang dini. Yang kedua adalah kita akan mengenali secara dini gejala awal yang namanya kanker prostat, dan begitu pun dengan kanker payudara pada perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, yuk sama-sama kita dari sekarang bagaimana cara kita untuk terhindar atau mencegah yang namanya penyakit. Nah, ini surat, mohon maaf, ini materi yang saya sampaikan ini sudah ada arahan dari dokter, di mana Bapak Ibu, ya, ini materi yang saya sampaikan sudah ada arahan dari dokter tersebut, di mana dokter pembimbing yayasan kita, Dr. Bob Adinata, subspesialis bedah onkologi konsultan, yang saat ini menjabat sebagai kepala deteksi onkologi yang ada di Rumah Sakit Darmais. Nah, mengingat yang namanya kanker, mohon maaf ya, kita istilahnya mengenal penyakit ini penyakit yang bermetastasis atau menyebar dari organ inti ke organ yang lain. Kita harus bahas juga terkait yang namanya gejalanya. Nah, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Kira-kira apa itu kanker? Kanker kering. Kantong kering. Belum gajian Mas, belum gajian. Kantong kering katanya di sini mah. Belum gajian. Ya. Ternyata Bapak Ibu, sebenarnya ini bisa dibetulkan yang namanya guyonan tersebut karena mengingat yang namanya perjalanannya, pengobatannya membutuhkan biaya yang relatif sangat mahal. Tetapi yang harus kita ketahui di dalam istilah medis, penyakit ini khususnya kanker, di mana adanya pertumbuhan sel normal di dalam tubuh kita yang tadinya normal berubah menjadi tidak normal, dan ini bisa bermetastasis atau menyebar. Kanker bisa berawal dari tumor, ya. Jadi nanti ketika sel kita sudah ada mengalami kerusakan, ya, biasa membentuk tumor peradangan. Setelah jadi peradangan, akhirnya dia ketika dia sudah ganas bermetastasis atau menyebar. Kanker bisa pada tumor. Tumor juga ada dua jenis, ada yang bersifat jinak, ada yang bersifat ganas. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama, pertumbuhan yang namanya tumor jinak sangat awet, lambat. Yang kedua, kalau misalkan dia tumor jinak, ketika kita penanganan pembedahan tidak sampai ke tahap pengobatan atau kemoterapinya. Jadi ini yang namanya tumor jinak ini nggak boleh disepelekan. Walaupun itu mohon maaf sangat lambat, khawatir dengan kebiasaan kita yang buruk, perilaku kita yang kurang baik, itu bisa meradakan atau mohon maaf bisa menjadi aktif. Nah, ini contoh yang namanya tumor sendiri. Ini tumor, namanya adalah lipoma. Lipoma ini terletak di bawah kulit kita, di mana ini mohon maaf ini teksturnya empuk biasanya, dan ini tumbuh di pergelangan tangan ataupun di area yang lain. Contohnya bisa juga di sensitif, ya. Salah satunya adalah di mata. Ini proses pengangkatan tumor. Kenapa tumor itu Bapak Ibu diangkat? Satu, kalau kita nggak diangkat sebenarnya takutnya aja kebiasaan kita yang buruk, saking banyaknya yang kita konsumsi yang bisa meradangkan, ternyata itu khawatir bisa jadi ganas. Jadi ini proses pengangkatan yang namanya tumornya, ya. Jadi ini nggak bisa jalan sendiri Bapak-bapak, ya. Jadi usahakan solusi kita diapain? Ketika kita tidak ada sakit, tidak bermasalah, sebenarnya boleh dibiarkan aja, tetapi usahakan jangan pernah disentuh-sentuh atau dipijit-pijit, ya. Biasanya mohon maaf Bapak Ibu, ini jadi mainan kita terkadang, diiseng-iseng dipijit-pijit, akhirnya takutnya yang sering kita pijit ini ternyata dia berubah, ya. Yang tadinya jinak jadi ganas karena sering-sering ditekan, membesar, dan ini contoh tumor yang lain.
Ini namanya adalah miom. Ya, ini yang ada di ovarium perempuan. Ini tidak terlihat sama kita. Nah, pemicu kanker ternyata yang pertama adalah faktor keturunan. Bapak-bapak, ibu, ya. Jadi ini bukan penyakit menular, ternyata penyakit bisa juga diwariskan dari faktor genetik kita. Salah satunya adalah keturunan kankernya. Yang kedua, ya, ini faktor dari lingkungan. Nah, ini mah harus kita bisa kendalikan sebenarnya, Bang. Yang pertama, paparan polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap kawasan industri, ataupun terkadang di keluarga kita ada asap yang tidak baik. Salah satunya adalah asap rokok. Bapak-bapak di sini aman? Insya Allah ya. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Ternyata kalau di rumah mah nggak tahu ya Pak. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada di rumah kita juga. Pak, kenapa? Karena ini sudah ada hubungan terhadap yang namanya karsinogen. Ya, karsinogenik salah satunya. Nah, rokok. Satu lagi apa Pak biasanya pemicu kanker? Lingkungan udah dari paparan polusi asap udara kendaraan. Apalagi biasanya makanan dan minuman yang ada olahan bahan kimia, salah satunya pengawetan, pengenyalan ataupun pewarna tekstil, contohnya adalah formalin. Bapak Ibu ya, ini formalin, mohon maaf, ini baru saja kita ada kasus juga di wilayah kita, ternyata ada bahan formalin di ikan asin teri Medan. Ini di wilayah kita tapi bukan di sini ya. Ini jadi kita harus hati-hati. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya satu, awet, yang kedua kenyal ya biasa, terus hewan pun tidak suka, dan pada saat kita makan sebenarnya agak kecium bau kimianya. Ataupun pemicu kanker juga ternyata bisa juga Pak dari makanan olahan siap saji, serba instan, serba praktis. Mohon maaf, ini kita kebiasaan jangka panjang. Mohon maaf, ada bahan pengawet yang sudah diperbolehkan tapi tidak boleh dikonsumsi jangka panjang berlebihan. Contohnya adalah benjolan. Nah itu, jadi kita batasin aja makanan olahan siap saji. Sebenarnya ini yang agak susah nih sama kita dikendalikan. Jadi jangan dulu nyalakan produk sebenarnya, tapi ngaca diri dulu aja. Kita sudah memilah atau enggak yang namanya ini sudah makanan. Nah ini makanan seperti ini tadi ya, ada boraknya, ada formalin. Yang terakhir ternyata bisa juga ada proses yang namanya karsinogenik Bapak Ibu. Proses karsinogenik ini pemanasan yang terus menerus atau berulang-ulang di dalam makanan yang mungkin kita biasanya ini biasa. Salah satunya ini ataupun ini adanya lemak jenuh ya di dalam penggorengan atau makanan yang bersifat goreng-gorengan kita. Nah ini harus kita batasi. Ini kalau nasi gimana Bapak Ibu? Kalau nasi usahakan kita memasak nasi secukupnya aja ya. Setelah secukupnya, kalau ada nasi sisa supaya tidak ada proses karsinogenik, usahakan jangan dicolokkan kembali, sebaiknya dikukus. Ya, kan terkadang ada yang sisa dicopot langsung dicolokin lagi, itu bukan pengukusan, tapi ternyata itu ada proses karsinogenik, pemanasan yang terus-menerus. Ternyata nasinya juga biasanya berubah warna jadi kuning. Nah itu sudah ada jamurnya Aspergillus flavus, itu dapat meredakan pencernaan kita. Nah ini harus kita batasin yang namanya goreng-gorengan, karena usahakan ini kalau pengen gorengan gimana Bapak Ibu? Intinya gini, kita batasin aja. Yang kedua, kalau bisa kita masak sendiri supaya minyaknya itu kita tahu berapa kali pemanasan di rumah kita. Maksimal 3 kali pemanasan atau 3 kali penggorengan ya. Jadi ini harus dibatasi. Masih banyak sebenarnya Pak proses karsinogenik, contohnya adalah makanan yang kita masak langsung diwadahkan ke dalam wadah plastik, muap di dalam wadah tersebut, nempel di makanan sama kita dimakan. Itu kan mohon maaf secara tidak langsung adanya proses karsinogenik. Nah ini mohon maaf jenis kanker saat ini kanker tertinggi yaitu kanker payudara untuk laki-laki dan perempuan. Ini saya akan kasih yang namanya kanker prostat. Bapak Ibu, ini beda nggak antara prostat dan kanker prostat? Sama apa beda?
Beda. Beda ya. Jadi beda antara prostat dan kanker prostat, di mana kanker prostat ini pertumbuhan sel ganas yang mohon maaf awalnya tumor seperti biji kenari yang ada di bagian bawah kemih kita. Ketika ini tidak terdeteksi sama kita dan pada saat sudah terdeteksi contohnya di stadium 3, dia sudah penyebaran ke bagian selangkangan dan pangkal paha. Nah, ini proses yang namanya perjalanan kanker prostat. Beda sama prostat. Kalau prostat sendiri dia hanya pembesaran prostat, tapi nyatanya gejalanya juga hampir mirip, sama-sama. Biasanya ini gejala yang dirasakan sama penderita yang pertama adalah anyang-anyangan. Bapak Ibu, anyang-anyangan biasa. Anyang-anyangan itu kita sering buang air kecil tapi tidak tuntas, tidak lancar. Usahakan diperiksakan lebih dari, mohon maaf kalau ada anyang-anyangan 4-5 hari segera diperiksakan. Yang ketiga, ternyata sering juga yang dirasakan sering kram perut. Ya, ada kram perut juga, sakit pinggang dan sakit pangkal paha. Rasanya jangan sampai di tubuh-tubuh bercampur, mohon maaf, urin itu berwarna merah atau sudah bercampur dengan darah. Nah, ini harus segera diperiksakan. Kanker prostat ya, mohon maaf, ini ditemukan pada laki-laki yang mohon maaf rata-rata usia 50 tahun ke atas. Bukan menyalahkan yang usia tua, tapi ternyata penumpukan radikal bebas itu sudah banyak pada saat usia muda juga, dan saking menumpuknya akhirnya tumor tersebut memecah di usia tua. Nah, itu ya. Ini kanker prostat menyerang laki-laki, orang risikonya ada kriteria juga. Yang pertama adalah laki-laki yang sering bergonta-ganti pasangan. Ini Pak ya, harus hati-hati. Ini biasanya orang yang sering jajan di luar. Yang kedua adalah ternyata ini dari alkohol juga sama mempengaruhi. Dan Bapak Ibu, kalau kita pengen mencegah kanker prostat ya, silahkan tunai kewajibannya. Usahakan seorang laki-laki jangan sampai menunda-nunda atau nahan hasrat. Jadi ibu-ibunya kalau pengen membantu laki-laki tercegah kanker prostat, silahkan tunaikan kewajibannya. Gimana Bapak Ibu? Nambah satu. Ya, ini kaitannya dengan medis apa? Kaitannya Bapak Ibu, ternyata baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Ternyata kaitannya dengan hubungan suami istri atau seksual kita. Pada saat kita ejakulasi, ternyata itu dapat membantu mengeluarkan radikal bebas pada saat kita ejakulasi. Kan apa yang kita makan yang tidak sehat ternyata itu bisa terbantu keluar pada saat kita ejakulasi juga. Nah, terus ada juga dari segi profesi apalagi Bapak Ibu yang mempengaruhi orang risiko. Salah satunya adalah ini, mohon maaf, kita yang sering mengangkat beban berat ataupun kita yang duduk lebih dari 7-8 jam per harinya, ataupun ada juga terkadang mohon maaf ini kita sering-sering menunda buang air kencing. Usahakan kita kencingnya adalah kita jongkok supaya tuntas, supaya tidak ada serpihan atau yang tertunda urin-urin di dalamnya. Ya, takutnya nanti mengumpal. Nah, ini harus kita dibiasakan seperti itu. Karena terkadang mohon maaf, kita pengen kencing di kecamatan A, akhirnya saking di perjalanannya kita kencingnya baru di rumah. Sedangkan kita pilih waktu tiap hari seperti itu resiko. Ya, jadi ini deteksinya. Deteksi dini kanker prostat ada caranya, ada yang namanya PSA, spesifik antigen, ini dilakukan di rumah sakit ataupun itu ada colok dubur ataupun biopsi. Nah, ini pemeriksaan untuk prostat saja. Tadi pembesaran prostat itu bisa digunakan dengan colok dubur. Tapi kalau kanker prostat itu digunakan yang lebih akurat PSA biasanya. Berapa lama Bapak Ibu kalau untuk pemeriksaan? Udah ada yang pernah pemeriksaan belum? Pak, sebenarnya pemeriksaan itu bukan untuk orang sakit. Kalau pemeriksaan doang mah ya Pak ya. Jadi deteksi dini kanker itu adalah seenggaknya 6 bulan sekali. Kenapa kita harus rajin-rajin
periksa, baik itu kanker paru ataupun kanker payudara, karena pada saat stadium awal ketahuan penyembuhannya itu ternyata tinggi mohon maaf sekitar 80%. Tapi kalau terdeteksinya sudah di stadium akhir, stadium 4, ternyata proses kesembuhan juga di bawah 50%. Kanker prostat apa tinggal di tempat aja atau enggak? Enggak. Beda sama prostat pembesaran, dia tinggal di situ doang. Tapi kalau kanker prostat itu bisa menyerang ke bagian tulang, khususnya tulang belakang kita. Nah, terus bisa juga nyerang ke jantung, itu yang namanya kanker, ya. Beda sama ISK, dia diam aja di situ di area sakit kencing aja. Tapi kalau kanker nyerang ke tulang, nyerang ke jantung, bisa juga nyerang ke organ yang agak jauh, yaitu otak. Makanya mohon maaf, sebenarnya deteksi itu penting, ya, dalam deteksi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu izin menampilkan gambar ini contoh penderita kanker prostat seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kanker prostat dan ini edukasi kegiatan dari YBK Nusantara. Saya akan bahas juga kanker payudara. Bapak Ibu, kanker payudara saat ini nomor 1 pada laki-laki dan perempuan. Sekarang kasus di kita, ya, mungkin di Provinsi Banten ini kasusnya sekitar bukan payudara tapi umum kanker sekitar 2100 pada tahun 2025. Tahun 2024 sekitar ada 1600 kasus kanker. Jadi sekarang ada peningkatan. Jadi saat ini yang harus kita lakukan adalah yang apa? 1, deteksi. Yang kedua, pola kita yang diubah, yang tidak sehatnya. Kanker payudara itu orang risiko tingginya, mohon maaf, ini biasanya wanita karir yang sering menunda-nunda mengeluarkan ASI pada saat kita melahirkan. ASI nggak dikeluarkan sekitar 2 jam aja keras biasanya, sakit. Nah, apalagi kalau jangka panjang. Terus kalau kanker payudara, mohon maaf saya tidak ditampilkan di gambar. Kanker payudara ini bisa juga dari orang yang risiko obesitas atau kegemukan. Nah, itu salah satunya. Gejalanya kanker payudara itu dia, mohon maaf, ada benjolan di bagian payudara yang tidak sakit di awal. Jadi harus diperiksakan kalau ada benjolan di sekitar payudara kita. Terus ada lagi gejalanya, Bapak Ibu, ternyata kita juga laki-laki bisa puting, baik perempuan atau laki-laki, putingnya mendalam semakin melepuh atau ke dalam. Terus bagian kulit payudara kita keras, kayak kulit jeruknya kasar, keropong. Nah, itu yang namanya gejala kanker payudara, adanya sel kanker di bagian payudara. Nah, deteksinya skema sadari, periksa payudara sendiri ibu-ibu bapak. Kalau pemeriksaan payudara ini bisa kita, nggak harus di rumah sakit. Bisa ada monotes di rumah sakit, tapi kita juga bisa sendiri. Salah satunya seperti apa? Langsung periksa payudara sendiri. Kalau ada benjolan nggak usah dilanjutkan. Nah, itu yang namanya sekilas tentang payudara untuk laki-laki atau perempuan. Umumnya kebanyakan perempuan. Nah, ini jadi dari itu sama-sama kita pencegahan. Jadi poin inti kita yuk sama-sama kita pencegahan yang tumor dan kanker. Nah, ini Bapak kegiatan dari BKN ya, kita di instansi pemerintahan, di instansi swasta, di Paskes juga ataupun di tempat peribadahan. Nah, ini salah satu kegiatannya. Mohon maaf saya informasikan kita ada program di mana di lingkungan di masyarakat di sini ada penyintas kanker yang tidak mampu, boleh silakan laporkan ke kami, insya Allah nanti kami survei ke lapangan. Nah, pernah nggak Pak kita untuk pencegahan? Bapak Ibu udah pernah pencegahan tumor dan kanker belum? Udah Bapak, udah ya. Intinya kita sudah, cuman ternyata tidak spesifik. Yang pertama pencegahan tumor dan kanker ada 2 cara. Yang pertama adalah preventif dari luar tubuh kita, lakukan pola makan sehat dan teratur. Sehat dan teratur dalam arti batasi goreng-gorengan, batasi olahan-olahan tepungan, batasi makanan-makanan serba instan. Di dalam keluarga kita usahakan sehat dalam kategori tidak ada rokok ya di rumah kita khususnya. Nah, itu lakukan pola makan sehat dan teratur. Yang kedua, bibit sel kanker tidak suka kepada yang berserat tinggi seperti buah dan sayur.
buah dan sayur itu adalah untuk menetralkan yang namanya radikal bebas. Buah dan sayur yang tidak ada olahan pestisida. Buahnya buah apa Bapak Ibu? Yang spesifik apa? Buah stroberi, buah blueberry, buah raspberry. Ada juga yang lain silakan nanas. Ada juga yang lain buah naga. Kalau terlalu mahal silakan mungkin ke jeruk ataupun ke apel atau salam. Yang penting berstrategi. Usahakan tidak ada pestisida. Yang kedua, sayur-sayuran. Sayur brokoli, kembang kol, daun melon, ya itu lakukan sering-sering kita. Terus pare, Bapak Ibu, ada yang lain juga sekarang kita mohon maaf lakukan aja bungkus-bungkusan yang namanya sayur-sayuran ataupun yang biasa ya, ada umbi-umbian, ada telur, ada buah dan sayurnya, ya itu untuk yang namanya menetralkan. Yang ketiga, dibatasi yang namanya daging berlemak tinggi. Ini paling suka kepada yang namanya lemak tinggi. Sel kanker sangat suka kepada yang ini. Jadi usahakan kita batasi aja karena kita mau orang sehat. Jadi kita butuh juga yang namanya protein hewani. Ya, kita batasi aja. Perbanyak yang namanya ikan, ayam. Usahakan ayam tidak ada penyuntikan hormon. Terus kacang-kacangan. Kan terkadang ada yang nyebut kacang-kacangan saya takut rematik. Boleh diganti jadi tempe, kacang almond. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, hindarkan makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen tadi, makanan siap saji, serba instan, kaleng-kalengan, processed food, ya. Terus kurangi gula-gulaan dan garam berlebihan, dibatasi. Gitu. Terus ada juga yang mengatakan ternyata mohon maaf penderita kanker khususnya mungkin kista atau miom ternyata kurangnya aktivitas fisik. Jadi lakukan olahraga secara teratur, usahakan 15 sampai 30 menit. Nah, ini pertanyaan saya Bapak Ibu, dari kelima poin ini mana yang paling sulit untuk kita lakukan? Berarti gorengan itu masuknya ke dalam ini ya, antara nomor 4 sama lakukan pola makan sehat dan teratur ya. Sekarang kita lebih senang kepada makanan yang instan. Kedua, mulut kita terkadang butuh makanan yang pengen ada rasa-rasanya terus. Di rumah kita aja sekarang terkadang pengen kita masak aja pengen supaya sedap pakai bahan MSG. Jangan salahkan produk, Bu. Ada batasan pengguna bahan MSG adalah 0,6 gram per hari usia kita. Tapi nyatanya ingat, kita makan pakai set, siang hari kita jajan di lapangan seperti itu, malam hari terkadang kita seperti itu, berapa per hari kita? Itu kan ya resiko jangka panjang. Jadi ini belum bisa jadi solusi pencegahan tumor dan kanker. Karena apa? Ternyata pencegahan tumor dan kanker sekarang sudah bisa digunakan dengan yang namanya imunisasi atau vaksin. Ada yang udah pernah vaksin Bapak Ibu? Vaksin HPV, Gardasil, Serpalin atau Simapak itu pencegahan untuk kanker. Ini sudah ada vaksinnya. Jadi kalau ibu khusus ibu biasanya pengen serpik nih. Ibu-ibu, kalau kita mohon maaf punya rezeki, punya niat pengen pencegahan tumor dan kanker yang instan, silahkan divaksin. Seenggaknya vaksin HPV, Human Papilloma Virus, untuk pencegahan kanker serviks, kanker anus ataupun kanker penis. Beda lagi semua. Nah, ya jadi ketika kita sudah imunisasi, seenggaknya ada penangkal di dalam tubuh kita. Tapi mohon maaf, ini bersifat prabayar, tidak gratis. Karena apa? Ternyata ini prabayar karena yang gratis itu hanya untuk anak sekolah dasar. Ya, satu kali suntik berapa Ibu, Bapak?
Satu kali suntik relatif kurang lebih sekitar 1,5 sampai 3 juta dikali 3 kali suntik, manfaatnya 5 tahun ke depan. Jadi kita bisa vaksin Sinovac ya untuk kanker. Udah ada di daerah kita juga di wilayah kabupaten-kabupaten ya, rumah sakit swasta ya, itu banyak yang menjualkan yang namanya vaksin. 3 kali suntik manfaatnya 5 tahun ke depan. Tapi nyatanya ini jarang dilakukan sama kita. Vaksin aja jarang yang berbayar. Terkadang deteksi aja nggak mau yang gratis. Apa yang gratis sekarang Bapak? Kita bayar di laki-laki, prostat deteksi tadi, terus CT scan paru-parunya. Ada yang gratis ibu-ibu, yaitu tes IPA dan HPV DNA. Itu sudah ada di puskesmas secara gratis, silahkan tinggal datang untuk pemeriksaan serviks gitu. Ya, jadi kalau untuk laki-laki emang mohon maaf kita masih ada prabayar ya, kita belum ada pemeriksaan yang gratis baik di instansi pemerintah setempat. Nah, yang kedua, maka dari itu, nah ini ada solusi lain bagi kita yang tidak bisa pencegahan berupa tadi. Ada yang namanya perbanyak buah dan sayur, tapi juga silakan lakukan yang namanya konsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Sering kan Bapak Ibu sering media sosial kita, oh ini untuk mencegah kanker tumbuhan ini, sering kan? Tapi tidak semua diteliti. Yang ada diteliti ada beberapa tumbuhan yang sama dibakar. Ini kandungannya apa? Kandungannya itu ribosom yaitu protein, di mana fungsi dari RIB tersebut adalah untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan sel kanker sampai ke akar-akarnya. Jadi kenapa bisa sampai ke akar-akarnya? Karena ini bisa membantu pendamping anti kanker, pendampingan pada saat kita pengobatan kanker kalau sudah terkena. Ya, jadi kan efek dari kemoterapi sel normal ikut mati, makanya rontok, botak, emon, botak, badan baku, badan ngedrop, itu sel normal ikut dimatikan sama akibat dari kemoterapi sinar. Tapi kalau didampingi seenggaknya memulihkan bagi pengobatan kanker. Tapi kalau pencegahan nggak masalah. Bapak Ibu, apa aja tumbuhannya yang sudah pernah Ibu baca atau dengar gitu? Daun kelor kalau yang berupa vaksin itu belum Bu. Ya, kan daun kelor ada zat anti kankernya, tapi yang sudah diteliti sama kayak vaksin. Yang pertama adalah daun sirsak. Daun sirsak di dalam penelitian mengandung 35% zat anti kanker. Langkahnya Bapak, enggak daun sirsak enggak langka perasaan saya banyak. Tapi daunnya, caranya diapain? Ambil 7 lembar, direbus seperti biasa, diminum 1 gelas satu hari selama 1 tahun. 1 tahun kita konsumsi daun sirsak, manfaatnya untuk mencegah kanker jangka 5 tahun ke depan. Tapi dengan catatan daun sirsak tidak boleh dikonsumsi sama penderita darah rendah. Nanti nambah loyo. 1 tahun kelamaan ya. Yang kedua, ini yang sudah diteliti ya, yang saya sebutkan, benalu teh atau mangandeng di pohon teh. Benalu teh itu kandungannya 50% ada RIB-nya. Jadi apa Bapak Ibu? Ternyata bisa membantu pengobatan juga, tapi dia tidak signifikan kuat. Benalu teh silakan kalau yang sudah kering diminum kayak minum teh 1 gelas satu hari selama 6 bulan. 6 bulan kita konsumsi benalu teh rutin, ternyata manfaatnya mencegah kanker jangka 5 tahun ke depan. Ada juga yang mengatakan obat yang paling tinggi untuk membantu pengobatan atau pencegahan kanker itu biasanya istilahnya masyarakat ngomongnya kunyit. Betul Bapak Ibu. Tapi tidak semua jenis kunyit yang ada zat kanker paling tinggi. Ini contoh dari penemuan atau yang pernah diteliti sama Profesor Dr. MD Wijaya Kusuma almarhum. Ternyata ada kandungan 95% didapatkan dari tumbuhan Curcuma zeolaya rhizoma. Namanya adalah temu putih. Ciri dari temu putih Bapak Ibu, ini mirip dengan temu lawak, ya mirip dengan temu lawak. Yang pertama adalah ada batang merah bergaris, ada batang garis merah
di tulang daun. Yang kedua, ciri dari tumbuh putih adalah umbiknya. Dia ada, ada lingkaran tengahnya berwarna krim atau kuning muda dan dia lapisannya putih. Itu adalah temu putih. Jadi kalau misalkan ibu di lapangan nemu seperti ini, dicek umbiknya. Dia warna putih atau warna oranye. Kalau warna oranye itu adalah temu lawang. Kalau temu putih warnanya putih. Bapak Ibu, temu putih ternyata yang bisa kita gunakan adalah umur yang sudah tua atau yang tua banget, sekitar 2 tahun, dengan ciri ada bunga mahkota warna merah. Nah, ini ada kandungan 95 seperti itu. Cara minumnya atau cara olahnya seperti biasa aja, diiris tipis-tipis, diangin-anginkan, jangan terkena matahari panas, artinya di suhu ruang aja sekitar 1 minggu kering. Silahkan ditumbuk di blender aja jadi bubuk. Silahkan untuk pencegahan tumor dan kanker yang kita sehat-sehat, lakukan 1 sendok teh pakai 1 gelas air hangat, diminum 1 gelas 1 hari selama 3 bulan. Di dalam penelitian dan jurnal medis mengatakan 3 bulan kita konsumsi jamur putih, manfaatnya pencegahan kanker jangka 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita pengobatan kanker kista miom atau benjolan? Itu bisa juga membantu pengobatan dengan dosis 3 kali 2, 12 pagi, 12 siang, 12 malam, bukan 1 kali 1. Usahakan 4 bulan lebih. Yang ketiga, khasiat dari tumbuh putih, kandungan kurkuminoid, flavonoid, minyak atsiri, ya, ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah 3 bulan tadi kita konsumsi untuk pencegahan dapat membantu pengobatan asam urat, diabetes, kolesterol, masalah head, keputihan, sariawan, asma, saraf kejepit, ataupun membantu promil, darah tinggi, darah rendah. Silahkan gunakan saja dengan dosis 3 kali 1. Usahakan dijeda dengan obat ini sekitar 2 jam. Itu Bapak Ibu pencegahan. Jadi ada solusi medis, ada non medis. Karena apa? Karena saking banyaknya kita makanan yang tidak sehat sekarang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kita sudah masuk ke diskusi, silakan. Bawang putih nggak masuk ya? Bawang putih, baik. Bawang putih tunggal ya Pak ya. Tapi bawang putih kita juga yang biasa kita makan boleh. Tapi bawang putih belum ada yang meneliti manfaatnya sampai 5 tahun. Karena yang diteliti tadi dari daun sirsak aja. Bawang putih Bapak ada antioksidan, bagus. Bapak, saya sering edukasi selama 1 tahun saya di lapangan ya, nggak biasa. Ternyata orang yang konsumsi bawang putih, ternyata manfaatnya itu benjolan aja bisa sampai kempes. Ada yang sampai kempes. Jadi konsumsi jangka panjang, berarti lama dia konsumsinya. Walaupun di dalam ini bawang putih kita tidak seperti pasir ya, tapi ternyata bisa kempes. Itu bisa Pak ya. Caranya seperti apa? Simple ya. Kalau kita makan tidak ingin bau ya, mual, caranya kita kalau mau makan iris tipis-tipis aja, tapi disambilkan makan aja. Ya, biasa itu boleh bawang putih. Fermentasi, kalau yang beli fermentasi itu. Kalau yang fermentasi boleh nggak? Boleh aja, karena kandungan tetap ada. Tapi kalau misalkan kita tidak mau terlalu banget ya bawang putih, kalau bisa tadi saya bilang tadi iris tipis-tipis, jadi kita sambil makan boleh gitu ya, dicampurkan secara langsung. Ada antioksidannya itu kok. Ada lagi? Daun kelor di sayur boleh ya. Boleh. Nggak kelihatan sama saya Pak. Bapak 2 minggu sekali. Ayo Bu. Ini Pak yang mau saya tanyakan adalah keefektifan vaksin itu ada batas usia atau tidak gitu kan? Maksudnya minimal batas usia vaksin itu bagi terutama untuk perempuan ya, itu minimal bisa dilakukan usia berapa? Kemudian tiap berapa jangka waktu berapa lama vaksin itu terulang, jadi harus diulang. Kemudian ketika usia di atas 50 tahun apakah vaksin itu efektif juga gitu, pertama Pak. Kemudian ada yang sekarang banyak herbal-herbal yang sudah jadi Pak ya, misalnya kayak herbal daun kelor atau yang lain-lain, itu seperti apa kandungannya gitu, atau efektifnya seperti apa. Kemudian ada
ketika seseorang sudah didiagnosa hasil daripada tes biopsi adalah metastasis diskerminoma, itu penjelasannya seperti apa. Kemudian yang saya dengar adalah itu semacam sel kanker yang sudah menyebar ke sel yang lain gitu. Nah, itu pengobatannya apakah bisa kembali normal kembali atau seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk batasan vaksin efektivitasnya di usia berapa? Apakah ada jangka usia tertentu? Baik, untuk usia vaksin yang efektivitas lebih optimal adalah vaksin yang dilakukan pada saat orang yang mohon maaf usia dini adalah sekitar umur 12 tahun, mohon maaf ya, anak SD kelas 5 sampai ke orang dewasa, itu efektivitas vaksin. Jadi untuk kita yang mohon maaf mungkin ibu-ibu terkadang ada kita sudah masuk menopause dini primer ataupun sudah menopause, apakah itu masih bisa efektivitas terhadap vaksin kita? Karena yang kita ketahui lebih diutamakan ke dini ya, atau yang tadi periode remaja yang belum nikah. Efektivitas untuk usia yang sudah produktif ataupun yang sudah menopause itu masih bisa dilakukan vaksin. Walaupun tadi saya bilang efektivitasnya mungkin lebih akurat bagi yang belum aktif seksual ya. Jadi artinya masih gadis. Ibu itu masih bisa, efektivitas sangat bagus, tapi tergantung jenis vaksinnya. Ya, efektivitas masih bagus kok untuk yang sudah produktif menopause di primer juga tidak masalah, tapi tergantung jenis gradasi ataupun takarannya. Jadi yang biasa digunakan itu adalah mohon maaf gardasil 9 ya. Gardasil 9 itu adalah sampai strength 9. Jadi sampai ke atas itu bisa dilakukan. Jadi jangan berpikirnya saya sudah lanjut usia, mungkin vaksin tidak efektif kepada usia kami gitu ya. Jadi tetap masih bisa dilakukan efektivitas usianya. Jadi tidak ada batasan untuk orang yang mau vaksin. Yang kedua, tadi pertanyaannya. Yang kedua tadi Bu. Oh ini herbal ya. Yang kedua, apakah bagaimana Bapak ada pengolahan herbal yang sekarang beredar, tapi mohon maaf ada zat anti kanker yang salah satunya ada herbal daun kelor ataupun daun sirsa ya seperti itu. Apakah itu bisa juga? Baik, itu bisa aja, itu bisa juga. Yang penting mungkin saya dari segi saya itu tidak menyarankan yang namanya kalau misalkan dalam herbal itu tidak ada jenis BPOM-nya, ada BPM-nya. Yang kedua ada izin halalnya. Yang ketiga adalah harus kita ketahui yang namanya herbal seenggaknya cangkangnya harus terbuat dari rumput laut atau buah, tidak boleh plastik dalam segi herbal. Itu kalau misalkan daun sirsa atau daun kelor itu ada zat anti kankernya. Yang ketiga tadi yang namanya penyebaran sel kanker yang dari sel satu ke sel yang lainnya, itu apakah pengobatannya akurat gimana? Intinya ketika sudah sel kanker didiagnosa tadi penyebaran dari sel satu ke sel yang lain, artinya itu sudah stadium 4 atau stadium akhir. Itu bagaimana nanti proses pengobatannya? Pengobatannya ya ketika menggunakan medis, biasa kita menggunakan kemoterapi atau sinar radiasi ya. Itu pengobatannya ketika kita sudah dinyatakan sembuh, apakah akan total? Tidak akan semuanya total, apalagi kalau kita kebiasaan yang buruk diulangi. Yang kedua, apakah pengobatan dengan herbal itu lebih optimal? Ibu, saya jelaskan, ketika sudah stadium akhir, pengobatan dengan herbal saja tidak cukup. Pengobatan dengan herbal saja tidak cukup. Artinya pengobatan kalau sudah penyebaran dari sel inti ke organ yang lain, itu seenggaknya pengobatan harus dengan medis dan non medis. Dua-duanya harus dilakukan. Jadi pengobatan herbal aja tidak cukup untuk pengobatannya. Ya, jadi ibu jangan khawatir, ibu masih bisa divaksin dengan catatan batasan 5 tahun per 5 tahun. Kedengaran ibu? Jadi vaksin itu catatan 5 tahun kita sudah divaksin 3 kali, itu manfaatnya 5 tahun ke depan. Nanti 5 tahun ke depan kita bisa dilakukan vaksin kembali, jadi nggak seumur hidup. Tapi dengan catatan juga nanti ada screening, ada FCU-nya. Jadi tidak semua orang mendapatkan vaksin, harus diperiksa dulu ya. Jadi vaksin boleh usia kita ataupun anak SD yang sudah warning terhadap kesehatan itu sudah diperbolehkan.
Efektivitas lebih akurat mana? Lebih akurat yang masa produktif dan ini itu aja. Itu ya. Jadi tadi saya menjelaskan sel yang mudah menyebar ke organ lain karena dia sudah stadium lanjut, artinya dia sudah bermetastasis walaupun kitanya sedang istirahat atau tidur. Itu gitu. Gimana Ibu? Ya. Kalau 70 tahun nggak usah, sebenarnya nggak susah. Ya, kalau udah 70 tahun ke atas sebenarnya kalau vaksin udah ini ya nggak akurat. Jadi usia segitu tuh udah harus benar-benar kita pencegahan yang seadanya aja. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Jadi baik ya, saya ingin simpulkan. Oh, Lagi ada lagi. untuk pencegahan. Oh ada. Mohon maaf, saya bertanya, apakah kista itu termasuk golongan kanker, Pak? Kista itu termasuk golongan tumor Ibu. Ya, kista itu termasuk golongan tumor di mana kista ini ada yang terletak di ovarium, khususnya adalah kista di bagian perempuan, ada juga kista yang di luar ovarium. Salah satunya adalah kista ganglion. Kista ganglion ini terletak di area pertendonan kita. Ya. Jadi itu termasuk kanker tidak? Dia termasuknya tumor ya, tapi mohon maaf itu bisa memicu ataupun itu udah bukan jinak lagi Pak, udah harus segera ditangani ya. Dia kista yang bisa menyebar dari organ ovarium bisa ke organ yang lain. Jadi kista apakah termasuk kanker? Itu bisa disimpulkan kista termasuk ke dalam jenis kategori tumor ganas yang harus segera diobati. Pengobatan kista gimana Ibu? Pengobatan kista kalau kita sudah ada gejala sering kram perut, menstruasi tidak teratur ya, terus mohon maaf sering sakit panggul atau pinggang kita, itu harus segera digunakan pengobatan ya. Selain kita cek ya kista kita ternyata itu bisa diobatin. Nah, saya informasikan Ibu Bapak, kalau untuk pengobatan kanker emang efektif dengan herbal. Yang efektifnya tetap harus ada medis dan non medis. Tapi kalau pengobatan kista ini banyak yang alhamdulillahnya bisa dibantu ikhtiar dengan pengobatan alami. Kista itu, jadi kista itu kan tumor, ada yang beberapa senti, ada yang membesar sampai ke bagian perut. Artinya kalau sudah membesar ke bagian perut seperti ini, ya mohon maaf, itu biasanya perempuan itu nantinya terkadang khawatir ada gejala yang namanya di bagian payudara juga. Artinya berkaitan antara kista dan penyakit kanker payudara. Jadi harus segera diobati dengan dosis 3x2 untuk pengobatan menggunakan alami, gitu ya. Tapi Ibu, kalau kista yang masih berukuran kecil, kategori sekitar 1 cm sampai 2 cm 3 cm, silakan perbanyak yang namanya buah dan sayur, kurangin nasi putih. Ikhtiar kita ya, ikhtiar kita disini. Nasi merah boleh, itu kalau pengobatan kista ya, seperti itu. Pak, untuk kista ini kista di kaki ya, kista Becker itu gimana Pak? Nah untuk kista Becker ini kista yang mohon maaf ya, ini berada di dalam bagian sebenarnya sama di bagian area seperti ini ovarium kita. Ovarium itu kan ibu telur ibu ya, jadi kista yang di situ itu harus dicegah tuh. Tapi kalau kita pengen pencegahan kista ya, saya bilang tadi baik kista ganglion ataupun kista ovarium ya, itu pencegahannya yang pertama itu adalah kurangin daging berlemak tinggi karena itu pendorongnya itu ya Ibu. Jadi semua kista itu emang cairan, antara cairan darah dan nanah, itu yang namanya kista. Baik itu kista di ganglion atau kista Becker atau kista yang di lain, sama itu ada cairan di dalam tubuh kita. Miom itu di ovarium. Miom itu daging tumbuh seperti hati, seperti daging ya, kayak lemak hati. Nah itu di ovarium. Nah sama di ovarium. Tapi kalau miom itu daging doang, nggak ada darah, cairan darah dan nanahnya. Itu. Tapi itu bisa membesar nggak? Bisa. Itu bisa membesar ya.
Yang kedua sama gejalanya tadi kayak menstruasi tidak teratur dan sering sakit kram perut. Itu termasuk tumor juga. Termasuk tumor yang sudah berisiko, harus diobati. Ibu kalau pengen ngecek di mana ya tadi tes IPA atau PPDS DNA itu masih bisa. Mana ibu cukup? Cukup ya. Baik. Jadi intinya yang namanya kanker kita nggak tahu karena di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada bibit sel kanker ya. Jadi inti dari kita yuk sama-sama kita melakukan pencegahan. Nah, Bapak Ibu ternyata mohon maaf Temu Putih ini tidak bisa didapatkan secara gratis. Di mana gratis ada yang pengen? Di kantor pusat kita di Jakarta Timur, Kramat Jati, silahkan kita ada pembudidayaan tanaman temu putih, diambil bibitnya langsung secara gratis. Yang kedua, mungkin dari kami ada kenang-kenangan bibit temu putih juga untuk di sini. Silahkan nanti budidaya sendiri, tapi dengan catatan budidaya nanti tunggu sampai 2 tahun. Setidaknya yang sudah tua. Karena apa? Ternyata yang sudah tua digunakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita pengen budidaya temu putih selain ke Jakarta, kita bisa juga dilakukan zaman sekarang langsung aja beli di online. Gak masalah, saya bibitnya mah gak masalah. Bibit temu putih sekarang sudah banyak yang berbentuk umbi-umbiannya, udah tinggal tanam. Itu silahkan dicari aja. Yang penting kita mau usaha untuk preventif dari segi yang alami tadi ya. Yang kedua, kalau sudah berbentuk serbuk, ini sudah beredar banyak di tukang jamu. Jadi kalau usah khawatir, yang penting ditanyakan dulu, ini sudah tua atau dicampur atau tidak. Dicampur ya syukur-syukur dicampur dengan jahe, dengan kencur kan itu ada antioksidannya. Tapi kalau dicampurnya dengan obat kimia itu tidak boleh. Terkadang banyak kasus ya, supaya cepat kerasa efeknya langsung dicampur obat kimia, itu banyak kasusnya. Yang ketiga, ini mungkin tadi pertanyaan Ibu familiar, ini sudah berbentuk kapsul aman tidak? Sebenarnya kalau kapsul ini lebih ke nggak pahit doang ya. Tapi dari segi keamanan ini harus ada BPOM, ada izin halal dan ada dokter penanggung jawabnya. Dari kami tidak menyarankan untuk membeli di online kalau yang berbentuk sudah ekstra. Nah, Bapak Ibu ya, ini saya informasikan karena saking banyaknya temu putih yang sudah banyak diolah-olah, akhirnya kita berbagi informasi. Ternyata tidak semua temu putih itu, mohon maaf, ada yang palsu. Ada kok yang aman, maupun ada yang di online ataupun di pasar langsung, itu banyak yang asli juga. Yang penting ada BPOM-nya. Nah ini dari kami izin informasi, bukan berarti saya menjualkan, tapi ini supaya lebih keamanannya saja ya. Tapi kalau mau metode yang lain silahkan. Ini ada olahan temu putih tapi bukan dari yayasan. Yayasan tidak bisa mengolah, hanya pembudidayaan saja. Ini namanya Zero Alpha, ini sudah BPOM, ini ada di CP Al-Afiat Sehat Alami. Ini sudah berbentuk kapsul, isi 90 kapsul per botolnya, ada di Magelang, Jawa Tengah produksinya. Jadi Bapak Ibu kalau membutuhkan temu putih dari Zero Alpha ini harus datang langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Karena apa? Ini tidak ada di pasar online. Nah, bentuknya seperti ini. Ada orang Magelang, Bapak Ibu? Biasanya sekarang nih mau mudik nitip nih. Nah ini ya. Ini kami berbagi informasi juga. Kami ternyata sudah edukasi di Badan POM langsung. Ternyata ini sudah aman. Artinya sudah terdaftar di BPOM. Nah ini kegiatan di BPOM langsung. Ini izin halalnya dan cangkangnya cangkangnya yang aman itu harus dari rumput laut atau gelatin. Ini sudah terbuat dari itu dan ini dosisnya. Jadi baik kita olah sendiri ataupun kita yang sudah dari tadi itu dengan dosis 1x1 selama 3 bulan untuk pencegahan tumor dan kanker jangka 5 tahun ke depan. Tapi kalau untuk pengobatan tumor, kanker, semua jenis kanker, kista dan miom, silakan gunakan 3x2, usahakan lebih dari 4 bulan konsumsi. Yang ketiga, ternyata 3 bulan kita konsumsi membantu pengobatan rematik kayak seperti itu ya, anti radang, bakteri dan jamur ya, vitalitas, promil, stroke, silahkan gunakan dengan dosis 3x1, usahakan setelah makan. Itu ya, itu dosisnya. Ada yang tahu harganya berapa ini Bapak Ibu? Harga per botol isi 500.000 rupiah. Mahal murah? Murah ya, kalau kita
ikhtiar, Pak. Tapi lebih murah daripada vaksin. Tapi saya informasikan, silakan bagi ada Bapak Ibu punya kenalan penyintas kanker yang tidak mampu, boleh laporkan ke kami. Ternyata dari SIPI dan yayasan program tersebut menurunkan angka cakupan kanker, kita dikasih secara gratis untuk penderita kanker yang tidak mampu. Tapi bagi masyarakat atau yang membutuhkan pengen pencegahan khususnya, kita bisa bantu narah hukum dari masyarakat ke yayasan ke SIPI-nya supaya ada kebijakan subsidi 50% dari harga normal tersebut. Tapi dengan catatan ada belangko resmi yang didaftarkan untuk formulir biasanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh yang pengen mendapatkan judul apa supaya mendapatkan potongan 50% tadi. Ada nama, nomor handphone, alamat dan berapa kebutuhan, tapi tidak boleh dibayarkan terlebih dahulu. Artinya kami kan membantu saja. Jadi nanti barang sudah datang baru di pembayaran saja. Yang mengantarkan nanti harus tim yayasan, nggak boleh tukang paket. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yuk dari sekarang lakukan pola makan sehat dan teratur. Yang kedua, kunci kita perbanyak buah dan sayur. Yang ketiga, preventif dengan kekebalan daya tahan tubuh kita dengan imunisasi. Kalau bisa belum jadi solusi, berarti langkah lain adalah dengan yang alami seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Yang namanya manusia pasti ada kesalahan dalam segi penyampaian materi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deden yang telah memberikan. Tanya lagi. Oh, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi. Takut ada yang kerja, kita di pas saya Oh, ditutup. Ditutup dulu. Nanti di luar season ini boleh dilanjutkan. Karena mungkin ada yang aktivitas bekerja, disilakan untuk kalau ini untuk meninggalkan tempat ini. Mungkin itu aja dari kami, nanti bisa. Baik, itu aja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Deden mengenai tumor dan kanker. Mungkin itu aja dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.